orang yang suka mutus tali silaturahim. Tali silaturahim menurut jumhur ulama maksudnya tali sedarah. Setiap orang yang ada hubungan darah dengan kita itu rahim namanya. Kata sebagian yang lain, ini juga mencakup yang tidak sedarah. Kalau kita mau gabungkan pemahaman ini, artinya kalau yang tidak sedarah aja harus kita perbaiki pertalian ikatan kita, apalagi yang sedarah, lebih wajib lagi. Karena memang jujur, tidak semua keluarga itu akur. Tidak semua kakak adik itu dianugerahkan kedamaian, saling tolong menolong satu sama lain. Terkadang ada orang lain yang tidak serahim tapi melebihi saudara kandung sendiri dalam bantu kita, dan kita semua paham itu. Tapi tolong catat, kalau masuk bulan Ramadan sementara kita tidak mau untuk menyambung tali silaturahim, meskipun kita yang tersakiti, maka puasa kita, takjil kita, tarawih kita, tilawah kita, semua sia-sia. Ngeri nggak? Ini yang saya bilang tadi. Jadi percuma juga saya jelaskan 4 syarat sah, 4 syarat wajib yang membatalkan sekian, ini sekian, ini percuma. Karena masuk ke dalam bulan Ramadan membawa hal-hal yang bikin dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Rabbul Alamin. Yang punya kakak adik teks, mungkin kita tidak salah, tapi tidak pernah salah kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Karena nggak mungkin kita mengatakan kamu saya maafkan, itu nggak mungkin. Ada orang teks orang lain, dosamu saya maafkan ya, dalam rangka menyambut bulan Ramadan saya maafkan dosamu. Ada yang bilang gitu. Itu namanya ngajak berantem. Ibu kayak gitu bu? Enggak ya? Pasti mohon maaf lahir dan, padahal sebenarnya ibu maafin kesalahan dia. Tapi ya ini caranya. Ini kaifiatnya kita maafin orang. Kita harus mau untuk minta maaf. Jadi kalau punya kakak, punya adik ya, punya saudara, bibi, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal, yang masih sisa bibi sama paman, itu tanggung jawab antum. Kemarin saya diundang Pertamina main golf ke Cilacap, main golfnya itu. Habis main golf di sana saya ingat saya punya paman yang masih hidup di Purwokerto. Saya mampir dulu ke Purwokerto. Mampir ke Purwokerto, ketemu. Apa yang bisa saya berikan, saya berikan. Pada hari itu apa yang bisa saya berikan, semua saya berikan sama beliau. Cinta, kasih sayang. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk birrul walidain dan juga silaturahim. Abah saya sudah Allah yarhamu, almarhum, berarti keluarga abah saya itu, abangnya abah saya itu menjadi abah saya. Jadi kalau antum merasa antum sudah soleh, sementara antum punya distant relatives, punya keluarga yang agak jauh apalagi dekat, antum cuekin, wallahi antum gak ada solehnya sama sekali di mata Allah itu. Kalau yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri, silahkan anda masuk 100 Ramadan, kita lihat saja anda dapat apa nanti di yaumil qiyamah. Gak dapat apa-apa anda. Maka jangan disia-siakan. Ego kita ini harus dihabisi dulu sekarang. Semua family kita, assalamualaikum, apa kabar, voice note, telepon, mohon maaf, kirim nasi kebuli, kirim parcel, ya, itu tanda bahwasanya kita memang serius, sungguh-sungguh gitu. Punya bibi, punya paman, cium tangannya bolak-balik, muliakan, anggap orang tua, dengarkan setiap keluh kesahnya, doakan. Ini bentuk daripada birrul walidain dan silaturahim. Meskipun orang tuh jahat dengan antum, meskipun orang itu kejam dengan antum, saya yakin antum semua pernah mengalami lah, di antara keluarga itu mungkin ada yang sikapnya kurang elok, sikapnya kurang baik, pasti ada. Akan tapi kita harus jadi orang yang lebih baik. Ini saya ceritakan apa adanya gitu. Pernah suatu hari itu, ini kejadian terjadi. Saya bikinkan acara untuk salah satu keluarga saya. Tiba-tiba ketika mau datang ke rumah, anaknya sakit. Terus saya bilang, putri saya baru keluar rumah sakit, tolong jangan kumpul dulu sama anak saya, tersinggung, pulang. Gak lama akhirnya saya maulid ke Ciawi, dikasih amplop tebel segini.
Pulang bawa parcel banyak. Kalau orang di kampung tuh kan seperti itu ya, menghargai ulamanya tuh kayak begitu. Set gitu, turun ke bawah gunung gitu kan. Karena ada acara di BSD, akhirnya saya bermalam di SPBU, BSD itu, di mana namanya rest area situ. Setelah di rest area, saya ngajar lagi di Masjid Al-Hakim di BSD, dapat lagi. Kemudian saya putuskan untuk datang ke rumahnya. Saya ketok. Kaget. Semua yang malam itu saya dapatkan saya berikan. Minyak wangi impor saya berikan. Tasbih dari tulang unta yang sampai detik ini saya tidak bisa lagi cari saya berikan. Semua saya berikan. Apakah setelah itu membaik? Enggak juga gitu. Apakah setelah itu ketika kita dalam keadaan membutuhkan dia mau membantu? Enggak juga gitu. Tapi kita enggak boleh punya harapan kepada manusia. Allah mengajarkan kita bahwa apa yang kamu berikan itu sebenarnya dari saya. Saya mengajarkan kamu, mengilhamkan kamu untuk memberikan kepada orang lain. Maka kamu tidak usah minta balasan sama dia. Kenapa kamu minta balasan kepada orang yang kamu beri? Kan aneh kan? Benar nggak? Ketika kita memberikan harusnya kita memang posisinya di atas kan? Benar nggak? Makanya Rasul katakan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Orang tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kenapa kamu masih mengharap kalau kamu memberi? Paham ya? Kamu kan dapat dari saya, ya nanti saya yang kasih kamu gitu. Jadi kekecewaan itu adalah bersumber dari ketika kita memberi karena mengharap kepada manusia. Tapi kalau kita memberi karena kita mengharap sama Allah, diganti sama Allah. Ada orang datang ke rumah saya. Terus saya lihat HP-nya kurang bagus. Kebetulan ini. Kita ada HP yang tadinya mau kita gunakan untuk majelis dan lain sebagainya, iPhone 12. Masih mulus, Pak. Tapi kita lihat dia pakai Redmi, Pak. Tiba-tiba aja tuh Allah gerakin tuh. Yaudah nih buat antum aja. Kaget dia. Apakah setelah itu membaik? Enggak juga gitu. Tapi emang orang kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala itu ajarkan kepada kita. Oh ya udah, kalau kamu memberi ya lillahi ta'ala. Dan ini terjadi Pak, dalam keluarga manapun pasti ada yang seperti itu. Tapi saya selalu ingat firman Allah ini dan selalu saya ulang. Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maafkan, lupakan. Apakah kamu tidak mau dosamu diampuni oleh Allah? Saya berpikir, kalau saya masuk surga lewat sholat kayaknya masih kurang khusyuk. Lewat puasa masih kurang tunduk. Lewat ibadah yang lain masih kurang ikhlas. Oh, rupanya Allah membersihkan saya lewat rasa sakit di dalam hati. Maka kata Nabi, ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hamin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauka yushakuha illa ja'alaha Allah kafaratan li khati'ati. Duri nancap kafarat. Diomongin orang di belakang kafarat. Digibahin orang, difitnah kafarat. Dihina tetangga kafarat. Kurang apa lagi coba? Jadi ketika kita mau masuk bulan Ramadan, fokus kita itu hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Gak boleh kepada yang seperti itu, sudah tinggalkan aja. Karena Allah akan terus kirim orang-orang untuk menguji kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Uangmu akan aku ambil, buah-buahan akan aku ambil, person, lovable person akan aku ambil, orang-orang yang cinta kepada kamu akan aku ambil. Hatimu akan aku uji. Tapi kalau kamu sabar, kamu akan dapat balasan dari saya. Maka masuk bulan Ramadan ini kita harus punya plan dulu. Hati kita dulu. Syekh Abu Bakar bin Salim itu doa. Apa doanya? Ya Allah, semua anak keturunan saya jangan sampai ada yang jadi pendendam. Jangan sampai ada yang jadi pendengki. Anda disakiti ratusan kali, ketika ada orang mau minta bantuan, Anda tidak boleh tolak. Anda disakiti ratusan kali, ada orang mau tanya ilmu, Anda tidak boleh tolak. Wah kata akhlaknya para ulama, wah kata akhlaknya para anbiya. Ya,